Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda dengan NIM 24044411365. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang topologi star. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian topologi star atau topologi bintang. Topologi star adalah metode penghubung jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung ke satu titik pusat yang berfungsi sebagai pengendali utama komunikasi data. Titik pusat ini bisa berupa hub, switch, atau router. Semua data yang dikirim antar komputer akan melewati perangkat pusat terlebih dahulu sebelum sampai ke tujuan. Karena itu, perangkat pusat menjadi komponen terpenting dalam sistem ini. Kemudian ada kelebihan topologi star, yaitu yang pertama, instalasi dan konfigurasi mudah dilakukan. Yang kedua, kerusakan pada satu kabel hanya memengaruhi satu komputer. Yang ketiga, performa tinggi karena setiap perangkat memiliki jalur koneksi sendiri. Yang keempat, mudah dikembangkan jika ingin menambah komputer baru. Yang kelima, keamanan data lebih terkontrol karena terpusat di hub atau switch. Kemudian ada kekurangan topologi star. Yang pertama, jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel sehingga biaya instalasi lebih tinggi. Yang ketiga, membutuhkan ruang dan pengelolaan kabel yang baik. Yang keempat, ketergantungan tinggi pada perangkat pusat. Kemudian ada jenis media transmisi topologi star. Yang pertama itu kabel UTP. Paling umum digunakan pada topologi star terutama di jaringan LAN. Kelebihannya, biaya murah dan mudah dipasang. Kemudian mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Mendukung kecepatan tinggi hingga 1 Gbps. Cocok untuk jaringan kecil hingga menengah. Kekurangannya yang pertama, jarak transmisi terbatas maksimum kurang lebih 100 meter. Yang kedua, rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian yang kedua, kabel STP. Mirip UTP tetapi memiliki lapisan pelindung logam. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih tahan terhadap gangguan sinyal. Yang kedua, cocok untuk lingkungan dengan banyak peralatan listrik atau mesin. Kekurangannya, yang pertama, harga lebih mahal dari kabel UTP. Pemasangan lebih sulit karena kabel lebih tebal dan kaku. Kemudian yang ketiga, kabel fiber. Digunakan untuk kecepatan tinggi dan jarak jauh. Biasanya perusahaan besar atau kampus. Kelebihannya yaitu yang pertama, kecepatan transmisi sangat tinggi hingga puluhan Gbps. Yang kedua, mampu menjangkau jarak jauh hingga beberapa kilometer. Yang ketiga, tidak berpengaruh gangguan elektromagnetik. Kekurangannya yaitu yang pertama, biaya instalasi dan perawatan sangat mahal. Yang kedua, membutuhkan teknisi khusus untuk pemasangan. Kemudian yang keempat, wireless kadang digunakan pada topologi star tanpa kabel, di mana akses point berfungsi sebagai pusat penghubung. Kelebihannya, yang pertama, tidak memerlukan kabel, praktis dan fleksibel. Yang kedua, mudah menambah perangkat baru ke jaringan. Kekurangannya yang pertama, sinyal bisa terganggu oleh jarak, dinding, atau cuaca. Yang kedua, keamanan lebih rendah dibanding jaringan kabel. Kemudian ada IP address pada topologi star. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang digunakan setiap perangkat dalam jaringan komputer untuk berkomunikasi dan saling bertukar data. Dalam topologi star, setiap komputer atau perangkat yang terhubung ke pusat jaringan hub atau switch atau router harus memiliki IP address yang berbeda agar data tidak salah tujuan. Ada kelebihannya dan kekurangan IP address itu. Kelebihannya, setiap perangkat mudah dikenali melalui alamat IP-nya. Yang kedua, komunikasi antar perangkat lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, pengaturan jaringan lebih mudah dikelola melalui router atau switch. Kekurangannya yang pertama, jika salah konfigurasi IP atau bentrok duplikat, komunikasi akan gagal. Yang kedua, perlu pengaturan manual jika tidak memakai DHCP otomatis. Jadi dapat disimpulkan bahwa topologi star merupakan topologi jaringan paling populer dan efisien di era modern dengan sistem terpusat.
Pengelolaan dan pemantauan jaringan menjadi lebih mudah, namun karena sangat bergantung pada perangkat pusat, penting untuk memiliki hub atau slice berkualitas baik agar jaringan tetap stabil dan handal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.